semuanya, Assalamualaikum. Welcome to my very first travel vlog. Perkenalkan, nama aku Nadifa Bella, and right now I'm 22 dan tinggal di Saudi Arabia. Honestly, kerja di luar negeri itu bukan hal yang gampang ya. Kadang overwhelming, kadang ngerasa jauh banget sama diri sendiri. That's why traveling means a lot to me. It's one of my healing forms, a way to reconnect with life, with Allah, and with my inner self of course. Dan kali ini, I decided to visit one of the most peaceful places. It's Madinah. Madinah selalu punya cara buat menenangkan hati. It feels like the kind of silence that speaks to your soul. So in this vlog, I'll take you with me. Bukan cuma jalan-jalan, but also a little reflection about life, purpose, and peace. Let's walk this journey together. Thank you for being here, and I hope this vlog can be a little hug for your heart too. See you in Madinah. Check in ke hotel yang berbeda. So let's go. Hari ini dimulai dengan cahaya hangat matahari dari Riyadh. Ini after storm ya teman-teman. Baru aja pulang dari kerjaan yang cukup melelahkan, tapi deep down I know I needed a break. So here I am getting ready for healing trip to Madinah. Now boarding, dan gak sempat ambil video di pesawat, tapi rasanya hati ini seperti ikut mendarat bersamaan dengan kaki yang menyentuh tanah Madinah. Yap, touchdown in Madinah Al-Munawwarah. Udara di sini selalu terasa beda ya teman-teman. Tenang, lembut gitu, dan ini adalah bandaranya. Dan setelah keluar dari bandara, tepat banget di depan arrival, aku langsung menuju bis yang akan bawa aku ke area Nabawi. Nah, bisnya nunggu di sini teman-teman. Masuk di sini juga wheelchair friendly ya teman-teman. Aku pilih duduk paling belakang. It's not because I like being alone, but because I love the view from here. Sambil nunggu bisnya jalan, aku minum apple drink dari Al Safi ini. This is one of my favorite drink here. Rasanya manis tapi ada asamnya sedikit. Gak kerasa udah menunjukkan pukul 1 siang. Dan sepanjang jalan ini aku melihat pemandangan, cuma diam, lihat langit, bangunan-bangunan di sini, dan ini setengah perjalanan menuju Haramain ya teman-teman kalau udah melihat pertokoan ini. And life feels slow here in a beautiful way. Dan itu yang aku rindukan dari Madinah. Nah, kalau teman-teman udah ngeliat bangunan ini, artinya bisnya bentar lagi sampai. Itu udah kelihatan ya Masjid Nabawinya. Setelah turun dari bis, aku langsung naik Bolt menuju hotel sekitar 7 menit sambil melihat pemandangan Madinah. Dan dalam hati cuma bilang, ya Allah makasih udah ajak aku kesini lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. So this is the door. Ini adalah hotel pertama yang aku tempatin. Fasilitasnya cukup lengkap ya teman-teman. Ada kamar mandi juga di dalam, dapat amenity kit. Kamar mandinya lumayan luas. Dapat handuk mandi juga. Dan keluar di sini ada lukisan juga di sini. Arts. Masuk ke area tempat tidur. Di sini ada kaca estetik yang sangat besar. Ini tempat tidurnya. Depannya ada sofa dan ada jendela yang sangat besar. Dan ini city view ya. City view. Masya Allah. Jadi aku booking kamar ini memang yang city view, khusus city view. Jadi kita bisa melihat pemandangan kota Madinah. Di sini ada jendela juga, tapi nggak terlalu besar seperti yang sebelumnya. Ini kan besar banget ya. Nah, ini nggak terlalu besar. Ini pemandangannya building, only building. It's only building. Yap. It's nice though. See. Alhamdulillah setelah perjalanan yang cukup panjang, So spacious. akhirnya aku istirahat di tempat yang nyaman, tenang, dan pemandangannya subhanallah indah banget ya.
Pas banget buat istirahat dan recharge setelah hari yang melelahkan. Aku juga makan bakso yang aku beli sebelum datang ke hotel di restoran Indonesia, teman-teman. I'm gonna show you something. Jadi di hotelnya itu disediain Al-Quran. Masya Allah, Al-Qurannya itu adalah Al-Quran kayak gini guys. Aku nggak tahu ini Al-Quran Madinah atau Mekah. Let's see. Aku pengen coba baca pakai Quran ini. Sebenarnya aku bawa juga Quran aku sendiri, Quran aku yang sedang aku pakai sehari-hari ya. Kayak gini, jadi ada perkataannya gitu. So, sekarang aku bakal siap-siap untuk menuju Masjid Nabawi karena setelah tadi aku datang dari airport belum ke Masjid Nabawi, istirahat sedikit karena sedikit capek. So, let's get prepared for Nabawi trip. Sudah prepare dan juga ganti baju. Kita turun ke bawah dan jalan ke Masjid Nabawi karena perjalanannya itu kalau jalan sekitar 500 meter, nggak terlalu jauh. So, mari kita berjalan. Let's go, kita ke bawah. Sebenarnya aku belum tahu di mana letak Masjid Nabawinya, but let's see. Oh, itu ada tuh guys. Aku nggak nyangka ternyata sedekat itu guys. Ini hotel aku. Nah, dari sini jalan ke sini dan itu Nabawi. Jadi makanya kenapa aku memutuskan untuk berjalan. And unexpected things happen. Ketika aku mau jalan menuju Raudhah, ada askar yang minta tolong kayak help sister karena ada seorang nenek-nenek dari Thailand yang cuma bisa bahasa Melayu ini tersesat dan terpisah dari grupnya. Lalu badannya gemeteran pas aku tanya, ternyata beliau punya stroke. Dan pas aku cek name tag-nya, hotelnya memang lumayan jauh dari posisinya. So I pause my way dan memutuskan untuk nganterin neneknya ini terlebih dahulu ke hotelnya. Sometimes helping someone get home is more meaningful than rushing to our own destination, right? Halo, jadi sekarang aku jalan menuju Raudhah dari pintu 338 tadi. Jadi itu pintunya guys. Nah. Jadi kita harus lepas sepatu dulu. And here we go. Ini adalah bagian yang paling aku nantikan setiap kali ke Madinah. Raudhah. Tempat yang paling aku rindukan. Tempat yang selalu hadir dalam doa-doaku pada saat dulu. Kayak pengen banget kesini ya Allah. Dan di sini setiap detik itu kayak berhenti rasanya. Langkah kaki tuh kayak melambat, berat gitu. Sulit untuk meninggalkan Raudhah ini. Karena pas sadar kalau ini taman surga tuh kayak, ya Allah gitu. Gak bisa aku ninggalin tempat ini gitu. Terus setiap aku berdiri terus melihat tembok, melihat mimbar Rasulullah. Kayak dulu di sini Rasulullah berjalan, berdiri, duduk, sujud, menangis. Dan tempat ini masih asli ya teman-teman. Ini tuh perbedaannya kelihatan banget dari temboknya
sama tembok Masjid Nabawi yang lain gitu. Di Raudhah ini aku berdoa, ya Allah panggil semua hati yang rindu ke tempat ini. Berikan kesempatan untuk teman-teman yang belum sempat datang ke sini, duduk, bersujud, menangis di taman surgamu ya Allah. Karena rasanya indah banget dan cuma bisa dirasakan di tempat ini di Raudhah. So, sampai jumpa lagi Raudhah. Semoga kita gak cuma singgah, tapi selalu kembali dengan cinta yang lebih dalam. Teman-teman mau tahu gak sih apa yang paling worth it dari Madinah itu? Menurutku, setiap kali aku menginjakan kaki di Madinah, selalu ada sesuatu yang baru yang aku pelajari. Entah itu rasa yang berbeda atau hikmah yang kayak tiba-tiba menyentuh hati itu tanpa kita minta gitu ya. Mungkin aku bisa bilang ini hidayah gitu ya ketika kita mengunjungi Madinah. Dan aku selalu diingatkan lagi bahwa hidup di dunia ini ya cuma sementara. Kadang kita kayak terlalu takut untuk kehilangan nikmat dunia, tidak mendapatkan nikmat dunia, padahal bukankah yang harusnya kita takutkan itu kita tidak mendapatkan keabadian yang indah di akhirat. And being here like reminds me of what really matters. All the worries slowly fade, and what stays is a deep sense of peace. What makes me want to be a better servant, not for the people but for Allah. Dan di sini aku ngerasa lebih utuh, lebih tenang, dan lebih dekat dengan tujuan hidupku yang sebenarnya. And honestly, it's the best feeling in the world for me. Hello, sepertinya setelah dari Raudhah aku bakal balik ke hotel. Tapi pas mau balik ke hotel aku menemukan sesuatu di sini. Aku belum pernah masuk sih ke dalamnya. Jadi ini adalah the International Fair and Museum of the Prophet's Biography. See, wait. So this is the Prophet's Mosque and Expansion Exhibition. Kamu harus lihat apa yang menarik. Anak-anak lagi main perosotan di sini. Cak banget, ay. Say hi. Hello. Hi. Alhamdulillah hari pertama ini diisi dengan penuh ketenangan dan aku bersyukur banget akhirnya bisa datang ke Madinah lagi. Dan aku harap ada banyak hikmah yang bisa ikut teman-teman bawa. Sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.